Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru dari bocoran Prof Nunuk perihal kategori guru honorer menjadi prioritas utama di seleksi P3K Guru 2024 teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan ya, di P3K Guru 2024 nanti itu masih berlaku yang namanya P1, kemudian P2, kemudian P3, kemudian P4. Nah, di antara kategori guru honorer yang kami tuliskan di bawah ini, yang manakah kira-kira yang akan menjadi prioritas utama penuntasan di P3K Guru 2024? Jawaban pertama yaitu yang pertama adalah P1 dulu. Yang mana P1 ini jumlahnya tinggal 12.000. Ini nantinya P1 itu nantinya tanpa tes teman-teman ya, jadi tidak dites lagi. Sedangkan P2, P3, P4 tetap mengikuti tes. Cuman untuk P2 akan menjadi prioritas kedua setelah P1, sedangkan P3 menjadi prioritas ketiga setelah P2. P4 ini itu menjadi prioritas keempat setelah P1, P2, P3, P4. Jadi urutannya jelas. Yang menjadi prioritas utama di P3K Guru 2024 yaitu P1. Totalnya cuma 12.000 dan insya Allah akan tanpa tes. Kemudian ada P2 dan P3 tetap mengikuti seleksi, tapi tesnya itu tidak sama dengan tes pelamar umum. Kemungkinan besar akan tetap menggunakan versi SJT, Situational Judgment Test, atau hampir sama dengan soal-soal observasi. Tidak ada pengetahuan umum, tidak ada pengetahuan materi teman-teman ya. Berbeda dengan pelamar umum, itu ada materinya. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian di sini kabar baiknya lagi ya, Prof Nunuk pernah mengatakan juga bahwa salah satu yang menjadi peluang lulus guru honorer yaitu karena ketersediaan formasi yang besar, sekitar 2,3 juta formasi teman-teman ya disiapkan. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, kalau kita perhatikan formasi P3K di daerah itu terbanyak mencapai 1.383.758 formasi, yang mana kategori formasinya ini sudah ada guru, dosen, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan. Kemudian teman-teman wajib pahami P3K Guru baik itu P1, P2, P3 atau kita katakan saja P2, P3, P4 itu nantinya bisa mengikuti seleksi sebanyak 2 kali. Yang pertama itu di bulan Juni 2024 dan di bulan Agustus 2024. Nah, jadi misalkan teman-teman ya tidak lulus di periode kedua, nantinya teman-teman bisa mengikuti seleksi lagi di periode ketiga, karena memang tujuan kenapa dibagi 3 periode sebanyak ini untuk memaksimalkan penyerapan formasi sebanyak 2,3 juta formasi teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman paham. Kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat tanya jawab ASN P3K Guru dengan Prof Nunuk. Di sini kita lihat teman-teman ya, yang pertama status P apakah menjadi status P1 di tahun 2024. Nah, di sini katakan status P ini berarti masuk dalam kategori P2, P3 dan P4. Jadi istilahnya pertanyaan seperti ini, apakah P2, P3, P4 di P3K Guru 2023 lolos PG, apakah nantinya akan menjadi status P1 di tahun 2024? Di sini langsung dijawab oleh Prof Nunuk. Status P itu belum lulus tahun ini. Ada 2 faktor kenapa tidak lulus. Yang pertama itu adalah formasi tidak tersedia, atau bisa jadi teman-teman P2, P3, P4 itu kalah perengkingan. Intinya seperti ini ya, kesimpulan yang kita bisa ambil, semua yang status P baik P2, P3, P4 akan ikut seleksi lagi di tahun ini. Sedangkan status P1 hanya untuk yang tahun 2021. Jadi sudah sangat jelas bahwa P1 ini jumlahnya 12.000 itu tidak akan mengikuti tes lagi di tahun 2024. Jadi intinya begitu formasinya ready, maka bisa langsung diangkat teman-teman ya menjadi ASN P3K Guru. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian di sini teman-teman perlu pahami ya. Nah,
Di sini ada yang bertanya, apakah status P pada 2023 akan tes lagi di tahun ini? Dijawab oleh Prof Nunuk, iya, status P akan tetap mengikuti tes kembali sesuai dengan mekanisme seleksi di tahun ini. Artinya apa? Intinya seperti ini, kita masih menunggu Juknis teman-teman ya. Kita masih menunggu Juknis P3K 2024 ya. Jadi kita masih menunggu Juknis P3K 2024. Artinya apa? Tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya P2, kemudian P3 dan P4 nantinya itu akan mengikuti seleksi lagi di tahun 2024. Sedangkan P1 ya, P1 itu tidak diseleksi lagi. Jadi begitu formasinya ready, maka P1 ini bisa dituntaskan. Jumlahnya itu cuman tersisa 12.000 aja sih teman-teman ya. Jadi sudah tidak terlalu banyak lagi ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini ada yang bertanya, apakah guru masih jadi prioritas di CASN 2024? Kemudian dijawab oleh Prof Nunuk, di sini dijawab oleh Prof Nunuk, tahun 2024 prioritas masih di nakes dan guru. Alhamdulillah ya. Jadi kesempatan besar bagi P1, kemudian P2, P3 dan P4 untuk lulus. Karena nantinya di P3K 2024 tetap memprioritaskan guru selain juga kesehatan. Oke teman-teman. Guru SMA, guru SMK dan guru SLB ya. Bapak Ibu bisa melihat sekarang kami sudah mendistribusikan data itu karena kita punya provinsi sudah berkembang dari 34 menjadi 38. Ada tambahan daerah otonomi baru Papua, tambah 4 provinsi, kita sudah lihat mereka sangat miskin guru. Kita lihat di bawah, yang paling bawah ini Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya. Sekarang sudah berubah namanya dan ini kita sudah mulai distribusikan. Mungkin belum ada ya yang bisa mendistribusikan data seperti ini. Kalau mau melihat data guru dan tenaga kependidikan yang sekarang ini ya, ini sumber datanya ini karena kemarin saya paparan di dalam forum Denpasar 21 tanggal 22 November, maka data ini cut off-nya per 21 November 2023 pukul 00, guru dan peserta didik Rombel, guru Tendik jumlahnya adalah seperti ini. Ini jumlah yang paling akurat ya, yang bisa saya persembahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu mari kita lihat capaian program pemenuhan guru P3K dan apa peran P3K yang bisa diambil oleh P3K dalam Merdeka Belajar. Dan nanti pertanyaannya, bagaimana pola karir atau pengembangan diri bagi guru P3K ke depan. Bapak Ibu yang saya banggakan, dengan segala rasa syukur kita bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, tahun ini 544.292 saudara kita di seluruh Indonesia itu sudah menjadi P3K. Saya prihatin untuk Jawa Tengah, karena Jawa Tengah adalah yang masih banyak P1 yang belum terakomodir. Karena saya sempat datang langsung ke gubernur saat itu, di menit-menit terakhir untuk bisa mengusulkan, ya menit-menit terakhir, saya pikir tidak ada risiko karena akan segera berakhir jabatannya, tetapi saat itu belum bisa ditambah formasinya. Jadi segala cara saya lakukan, kami lakukan agar daerah-daerah yang usulannya formasinya masih belum maksimal, saya datangi gubernurnya. Dan di Jawa Tengah pun juga saya datangi saat itu. Mungkin teman-teman guru honor di sini tahu ya, saya datang ke sana untuk mengkomunikasikan hal ini dan berdebat cukup panjang terkait dengan hal ini. Tapi Bapak Ibu jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan satu ronde lagi tahun depan bagi Bapak Ibu P1 ataupun honor yang masih belum mendapatkan penempatan saat ini. Saya sampaikan dengan kegembiraan mengapa kita Hari Guru ini mengambil tema rayakan Merdeka Belajar, karena patut kita syukuri dan kita rayakan ada 544.000 guru honor telah menjadi ASN P3K tahun ini. Dan tahun ini formasi yang kita usulkan 600.000, tetapi alhamdulillah dengan perpanjangan yang kita mohon itu bisa menambah formasi lagi menjadi 296.059 formasi. Dan saat ini teman-teman guru kita sudah melakukan ujian dan
jika tidak ada aral melintang, maka awal tahun depan jumlah guru honor kita menjadi P3K bertambah menjadi 840 ribu. Itu satu prestasi yang luar biasa dalam sepanjang sejarah seleksi ASN itu belum pernah terjadi. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini pertama kali kita butuh 1.200, usulan daerah 506, tapi yang lolos 293.000. Dan ini sebagian yang tidak ada peminatnya adalah daerah-daerah timur yang memang tidak ada guru honornya, tapi tidak ada yang bisa diisi, atau guru-guru pelamar umum itu tidak ada yang memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu 2022 kita kembali usulkan sisanya ya, selisihnya dengan yang pensiun kita tambahkan 781.000. Formasi yang dibuka daerah 319.000, loloslah 250.000. Dan tahun 2023 kembali kita usulkan 600.000. Saat yang lebih menyenangkan sebenarnya, tahun 2023 itu di-earmark gaji P3K itu tidak boleh dipakai selain untuk gaji. Tapi tetap saja